warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang dengar suara saya, Bu? Salam itu doa, betul? Menjawab salam itu hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya, suara saya itu enak. Jadi kalau tidak enak ini berarti sound sistemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 10, RW 11, RT-nya 10. Ini berarti pengajian RW giliran. Kebetulan yang ketepatan RT 10. Para sesepuh tokoh masyarakat, warga RW 11 dan tuan rumah RT 10. Kalau kumpul semua yang hadir berapa Pak RW? 300 lebih. Ini berarti 100 berapa ini? 150 ya? Ya luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir hidupnya berkah, rezekinya melimpah, hidupnya mulia, yang punya utang segera lunas. Wah ini guanter, utangnya ada. Saya mohon maaf, saya orang Surabaya, sehingga bahasanya mungkin bahasanya kasar ya, sama dengan orang Gresik, karena kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Saya ingin cek dulu semangatnya. Kalau saya bilang halo, jawabannya hai ya. Kalau saya bilang halo, jawabannya. Kalau saya bilang hai, jawabannya. Kalau saya bilang hai, kita coba. Halo. Hai. Kalau jawabannya masih keliru, berarti ngantuk gitu ya. Jadi sebenarnya yang ngantuk saya Pak RW. Saya ini belum pulang. Ya, tadi pagi saya ngisi walimahan di The Alana Hotel. Terus kemudian sampai siang dilanjutkan ngisi manasik umroh di Icon Mall Gresik. Nah, di situ ada catur travel. Nah, saya tadi ngisi manasik di situ. Akhirnya kemudian saya WA panitia, tidak usah jemput di rumah Waru, saya sudah posisi di Icon Mall Gresik. Sherlock sajalah. Akhirnya saya nyampe ke sini sebelum maghrib. Dan alhamdulillah saya sudah icip makanan di kafe. Namanya Pawon apa tadi? Pawon Tinom, Pak. Ya di daerah saya mencari sego jagung itu susah. Hari ini di Pawon Tinom saya dapat nasi jagung. Iwaknya iwak P. Ya mohon maaf ini nafasnya keluar P gitu ya. Kemudian saya disuguhi wedang apa? Wedang jahe, tapi duduk kayak serai. Ada kencurnya. Terima kasih ya. Yai durung ngaji wis dikai imam dhisik, luar biasa. Berarti saya tinggal untuk doa ini kan? Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Malam hari ini saya akan bicara tentang pahala investasi. Apa yang disebut dengan pahala investasi itu? Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, itu Allah merangkum dengan indahnya tujuan hidup seorang mukmin itu terangkum dengan indah di dalam surat Al-Baqarah ayat 201.
yang kemudian itu jadi doa bagi kaum muslimin. Umat Islam pasti hafal doa ini. Doa ini disebut dengan doa sapu jagat. Ya, apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka tujuan hidup seorang mukmin itu melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum cukup indah. Berarti tujuan hidup seorang mukmin itu, kalau disimpulkan, itu orientasi hidupnya itu hanya ada dua. Yang pertama adalah hasanah dunia, dan yang kedua adalah hasanah akhirat. Orang sering memahami hasanah dunia itu biasanya diukur dengan nilai materi. Betul ya? Padahal ternyata penjelasan tafsirnya, para ulama mufassir menjelaskan yang disebut dengan hasanah dunia itu adalah hidupnya berkah dan bermakna. Maka orang itu kalau hidupnya di dunia, dia hidupnya berkah dan bermakna, hidupnya bermanfaat, maka dia sudah dikasih oleh Allah yang disebut dengan hasanah dunia. Ada tukang becak di Surabaya, pekerjaannya tukang becak, Bapak Ibu sekalian. Ya, setiap malam pada saat ketika dia siang itu becak, begitu dia dapati jalanan di Surabaya itu kok ada yang berlubang yang membuat orang itu jatuh atau kecelakaan, maka malamnya tukang becak itu mesti cari geragal. Nggak ono sing merentah, bukan konten, ya, nggak tiktokan gitu ya. Ini live apa enggak? Oh direkam. Kalau mau live nggak apa-apa. Ya, biar orang tahu yang disebut dengan hasanah dunia itu adalah hidupnya penuh berkah dan bermakna. Maka orang yang siapapun orangnya, sekalipun tukang becak, tadi saya cerita, tukang becak di Surabaya ini, dia punya kebiasaan aneh. Kebiasaannya apa? Kalau dia becak siang-siang itu, ketika dia dapatin jalan itu rusak dan berlubang, maka malamnya itu dia mesti cari geragal. Begitu cari geragal, jalan yang berlubang itu kemudian ditutup dengan geragal itu, kemudian dirapikan. Kalau ada uang, dia tutup dengan semen. Ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa kok jenengan lakukan semacam itu? Saya cuma kepingin kalau orang lewat di jalan itu dia tidak celaka. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh nanti di akhirat. Maka orang yang semacam ini, kalau penjelasan ulama mufassir, maka orang ini sudah dapat hasanah dunia. Hidupnya berkah mana? Hidupnya bermakna mana? Tidak usah khawatir, Allah pasti tolong itu. Tidak seberapa lama ada wartawan yang kemudian tahu difoto viral. Wali kota Surabaya saat itu namanya Bu Risma. Maka dicari sama Bu Risma, siapa tukang becak ini? Dia nyari sampai putus stangnya. Akhirnya ketemu rumahnya. Dan ketika ketemu rumahnya, maka Bu Risma menawari pekerjaan. Jadi pasukan Uning, pasukan kebersihan. Tapi sama tukang becak ditolak. Bunda, biarkan saya sehari-hari tetap becak. Kenapa? Mau saya seneng. Kalau waktunya sholat ya saya sholat. Kalau ada jalan yang rusak, loh, sopo sing bandani sampean. Saya tidak lihat itu, Bu. Pokoknya kalau ada geragal dan memang itu dibuang dan saya punya rezeki. Saya melakukan kayak gini kok ikhlas kok, Bu. Rezeki onoan. Nah, tapi rupanya Bu Risma tidak tinggal diam. Apa? Anak-anaknya disekolahkan, dikasih beasiswa. Coba, cair apa enggak? Menurut kalkulator manusia, itu enggak masuk gitu. Tapi orang yang semacam ini disebut dengan hasanah dunia. Apa? Hidupnya berkah dan bermakna. Selama jalan itu dilewati banyak orang, maka mengalir pahala apa enggak? Nah, ini yang disebut dengan pahala investasi. Gimana? Lanjut.
Jadi ukuran hasanah dunia itu Bapak Ibu sekalian, ukuran hasanah dunia yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Baqarah 201 yang kemudian doanya disebut oleh kaum muslimin doa sapu jagat. Jadi ukurannya bukan materi, ukurannya bukan jabatan, ukurannya bukan popularitas, tetapi ada dua kata kunci di situ. Apa kata kuncinya tadi? Berkah dan bermakna. Bermakna itu berarti hidupnya manfaat apa enggak? Berkah itu kuncinya adalah taat. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kita ingin kita hasanah dunia, kalau kita ingin hidup kita berkah dan bermanfaat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Jalani mengatakan, jalannya cuma dua. Apa jalannya dua itu? Taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah istiqomah. Nah, istiqomah itu apa? Ngaji kalau ini yuk, apa? Betul apa enggak? Ini tiap bulan Pak RW. Per RT 1 bulan, per RW 3 bulan. Istiqomah kalau ini apa? Tidak setiap RW, tidak setiap RT geleng ngaji. Betul apa enggak? Maka mudah-mudahan kampung ini barokah. Maka ukurannya hasanah dunia itu, ketika kita doa tadi, doa sapu jagat, ukurannya itu bukan cuan, ukurannya bukan apa tadi? Popularitas, bukan jabatan. Kalau ada orang kaya raya, penghasilannya banyak, rumahnya mewah, tetapi kekayaannya, hartanya itu tidak digunakan untuk kemanfaatan orang banyak, tetapi digunakan untuk kemaksiatan, maka ini tidak dapat yang namanya hasanah dunia. Halo? Gimana? Terus apa enggak ini? Ini baru mulai ini, baru mukadimah ini. Maka hasanah dunia itu adalah ukurannya dua tadi, berkah dan bermakna. Bermakna itu artinya apa? Bermanfaat bagi sesama. Ya. Kalau ada orang punya jabatan, dengan jabatannya itu malah dia golongi rakyat, maka berarti dengan jabatannya itu dia tidak berkah. Kalau dengan jabatannya itu dia tidak berkah, maka berarti dia tidak dapat apa? Hasanah dunia. Sekalipun jabatannya tinggi, hartanya banyak, anaknya kena narkoba, istrinya selingkuh. Nah, ini ditunjukkan oleh Allah, maka tidak dapat hasanah dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong menteri ini ngomong itu mesti becek rakyat. Ono apa enggak nang Indonesia ini? Ono apa enggak? Ini lebih lagi nih pengurusan negara itu. Jangan keluarga saya keluarga militer. Ya, keponakan saya dulu jadi Panglima ABRI, namanya Hadi Cahyanto. Ya, Panglima dulu. Makanya ketika saya ngaji diinteli tak wantem itu. Kalau nyai ngaji kok diinteli kakek nopo itu saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya boh, lanjut. Ya boh, itu dimulai mana? Tak tahu Pak RW ini katanya bekas militer ini. Angkatan darat apa angkatan laut? Darat. Tenang, keluarga. Gimana? Dilanjut? Maka hasanah dunia itu berarti hidup yang penuh berkah dan bermakna. Al-Ghazali menjelaskan orang yang benar-benar akan mendapatkan hasanah dunia itu adalah ketika dia menjadikan hidupnya di dunia itu sebagai ladang amal soleh untuk kehidupan akhirat. Berarti tempatnya memanen itu di dunia, betul? Memanen pahala itu tempatnya di mana? Memanen amal itu di dunia, tapi memanen pahalanya nanti di akhirat. Maka Al-Ghazali tadi mengatakan orang yang hidupnya, orang yang menjadikan dunia itu adalah ladang amal soleh untuk kehidupan setelah mati, maka dia mendapatkan yang disebut dengan hasanah dunia. Halo, ini ngaji bab doa sapu jagat ya. Ya, selama ini hasanah dunia itu dimaknai apa? Materi bukan. Hasanah dunia itu adalah
ukurannya keberkahan dan kebermaknaan. Kalau itu kemudian kita lakukan dan itu pahalanya terus mengalir, itulah yang saya sebut dengan nanti disebut dengan pahala investasi. Halo, Bu, terus ngantuk Bu? Orang sini kalau ngaji biasanya sampai jam berapa? Saya tanya dulu daripada nanti saya ceramah terus dirasani om sak proto eh proto negoro. Kalau saya semakin dirasani semakin seneng. Kenapa? Dosa saya berkurang. Halo. Oke, mari kita lihat. Ini Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Coba perintahnya Quran apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa maknanya untuk hari esok? Untuk akhirat. Coba perintah ayat ini, jadi Allah tidak sekedar memerintahkan agar kita berdoa agar dapat hasanah dunia, tetapi Allah sekaligus menunjukkan caranya, betul? Maka caranya untuk mendapatkan hasanah dunia itu adalah orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka orang yang cerdas itu bukan orang yang gelarnya banyak, Pak. Profesor, doktor, guru, wakil, gitu ya. Sekarang Indonesia ini gila-gelar, Pak. Saya yang sekolah sungguh-sungguh, tadi saya disebut doktor ke-503 Sunan Ngampel. Ya, saya ini sekarang kalah dengan para ketua partai. Ya, mereka nggak sekolah dapat doktor honoris causa, betul apa enggak? Bahkan di Indonesia ono profesor honoris causa, ya hanya ada di Indonesia, betul Pak ya? Saya itu ditelepon teman-teman saya dari Timur Tengah, ditelepon teman-teman saya yang kuliah di Jerman. Wih, tambah nemen Indonesia saya ini. Halo. Maka orang yang cerdas itu bukan orang yang banyak gelar tadi, Bapak Ibu. Kalau menurut ayat ini berarti orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati. Maka berarti orang yang cerdas, orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati, masa pada dengan pernyataan Al-Ghazali tadi. Orang yang menjadikan dunia sebagai ladang amal soleh untuk kehidupan setelah mati. Maka orang yang semacam itu akan dikasih oleh Allah hasanah dunia. Clear sampai sini? Sudah? Clear? Ya sudah, selesai. Maka hidup itu yang dicari hidup itu yang dicari adalah berkah dan kebermaknaan agar kita dapat hasanah dunia. Kalau hasanah dunianya dapat dan itu benar-benar dilandasi iman dan takwa, maka pasti nanti yang disebut dengan hasanah akhirat. Hasanah akhirat itu apa? Yang disebut di dalam doa itu. Makanya penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hasanah akhirat itu adalah terhindar dari api neraka, hidup tenang di alam barzakh dan dimasukkan surga. Itu hasanah akhirat. Dan hasanah akhirat itu tidak akan dapat, kita tidak akan dapat tanpa usaha. Maka hasanah akhirat itu tidak akan pernah diperoleh kalau tidak dapat hasanah dunia. Dan hasanah dunia itu diperoleh dengan dua jalan, kata Al-Jalani tadi. Apa tadi jalannya? Taat sama Allah dan Rasulnya dan istiqomah. Maka istiqomah itu abotnya jikoyong ini loh, sak jam itu waktu. Betul apa enggak? Saya lihat jadwalnya 1 jam, tapi bokong itu panas ini air. Gimana? Dilanjut apa enggak ini? Mudah-mudahan malam hari ini jadi berkah. Dan kalau ini jadi berkah ngajinya, kemudian sampai nyumbang teror, sampai nyumbang apa mana satu lagi, itu kemudian bermanfaat bagi ngaji ini dan para malaikat hadir mendoakan kita, maka insya Allah yang hadir ini akan dapat hasanah dunia. Tapi saya lihat berpesel pakai
Ono apa iki kok? Iki kok diundi apa? Yang tanya dapat dompet ya? Saya barusan dapat WA ini dari pemilik catur travel Pak Haji Mukhidin. Bagi yang khusus warga Gresik dapat diskon 3 juta. Ayo. Ya, nanti segera daftar ke Pak RT aja. Nanti tunjukkan KTP Gresik. Ini barusan, saya tidak bohong ya. Bagi yang guru ngaji dan warga asli Gresik ada umroh 16 hari. Ya, umroh 16 hari, harga 33 juta, itu dapat potongan 3 juta. Saya tanya tadi barusan saya WA. Warga asli Gresik itu maksudnya apa? Oh ini ya, KTP ini Gresik. Nah, wis KTP ini Gresik. Sampai segera untuk keberangkatan 17 Desember. Ini terbatas. Enak atau barokah ya, oleh rezeki mana? Ini tadi saya barusan makan di Pawon apa? Pawon Tinom. Saya WA. Ji, aku ceramah nang GKB. Ono promo apa enggak? Loh, ini ono promo khusus warga asli Gresik. Wah, gak oleh aku. Aku warga Sidoarjo. Sampai warga apa? Oh, KTP Gresik. Wis hubungi Pak RT. Nanti tak tanda tangani. Ya, nanti tak tanda tangani. Bilang dari Yai Abah Nasrul. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Maka di sini kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, yang dimaksud yang diperbuat hari ini pada saat di dunia. Nek sampai dari uang itu, ono gak ono gak ngamper, yo gak dapat khazanah dunia. Jadi kita bukan sekedar ada di dunia ini, tetapi adanya kita itu harus membawa berkah dan bermakna, yaitu bermanfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ono wong urip tangga, lu kok mbek tangga niku gewalak. Halo, ono kok ndak sing model kayak gini? Di wong itu kok, ayo angkat tangan. Enggak usah jadi ekor pes. Ono nggo tanduran titik. Tandurane iku, nah, misalnya sampean duwe pelem. Terus pelemnya iku kok doyonge nang tangga sampean. Sampean gak oleh ngamuk, nek tangga sampean juga pelem sampean. Masih sing nandur sampean, karena secara syariat misalnya sampai nandur pelem kok pelemnya itu nang tangga sebelah atau nanggone umum, sampai gak usah cedut-cedut kalau orang juga pelem sampean. Wis diniati sedekah ae. Nanti gara-gara perkara ngono iku jotangan mbek tangga. Halo. Ono ndi wong itu kok? Urip iku iso tentrem. Urip iku iso tentrem. Nek gak duwe rasa mangkel, perasaane seneng dan memaafkan. Memang abot khazanah dunia ini. Engko ana tanggane iso bangun omah. Langsung sampai ning kejoki. Mosok tangga sebelah iso bangun. Gak sampai 6 bulan tuku mobil anyar Pajero. Lewat ngarep omah. Kejet-kejet. Akhirnya opname. Begitu opname, disambangi biasanya kalau tuku Pajero mau. Nanti ngomong ini bisa, yuk sepuluh sing akeh, lagi iso ngambangi, gak ngerti sampai loro. Maklum, ngaya mobil anyar, tambah. Halo. Jadi uang itu nek hasil iri itu segarano ati loro, bener apa? Makanya Rasulullah itu satu ketika Rasulullah itu berada di masjid dan para sahabat itu lagi duduk-duduk santai gitu ya. Nah, sambil nunggu waktu sholat. Ya. Tahu-tahu kemudian Rasulullah itu datang. Sebentar lagi akan datang penghuni surga. Para sahabat bingung, sopo sendiri dianggap oleh Rasul itu. Besoknya lagi
Para sahabat lagi nunggu waktu sholat, Rasulullah datang, Rasul ngomong lagi, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Saking penasaran para sahabat itu noleh ke pintu masjid, sopo ini yang dianggap Rasul. Ternyata 3 hari berturut-turut yang dianggap Rasul sampai mengatakan sebentar lagi akan datang penghuni surga. Itu orang biasa saja, bukan dari kalangan sahabat. Dia datang turun. Nah, itu hadisnya bukan gitu, ini saya bahasakan saja. Begitu dia datang turun, masuk, dia sholat seperti biasanya. Selesai sholat, dia pencet biasa. Kemudian karena sampai 3 kali Rasul mengucapkan semacam itu, sebentar lagi akan datang penghuni surga. Dan ternyata orang yang sama. Siapa tadi? Si untal-untul tadi itu. Dia bukan dari kalangan sahabat, dia dari orang Arab Badui. Maka ada seorang sahabat tadi itu yang kemudian dia langsung ngejar dia. Kemudian dia bilang, "Wahai fulan, saya ada masalah di rumah. Bolehkah saya menginap di rumah jenengan?" Padahal sahabat tadi kepingin minat itu kepingin tahu amalan apa yang membuat sampai Rasulullah mengucapkan berapa kali? 3 kali. Dia amati, dia minat di sana, ya seperti sholat biasanya orang. Kalau sudah selesai jamaah selesai ya kencing gitu, kadang-kadang ya gak wiritan kan gitu. Tidak bedanya dengan orang awam gitu. Akhirnya sampai kemudian orang tadi terus kaget karena sudah lebih dari, kalau sudah 2 hari 3 malam itu tidak boleh, itu bukan tamu lagi gitu ya. Kemudian dia bilang, "Fulan, sebenarnya saya tidak ada masalah. Saya ini cuma kepingin tahu amalan apa yang jenengan lakukan." Sampai Rasul itu sampai mengatakan 3 kali berturut-turut selama 3 hari bahwa jenengan itu adalah penghuni surga. Orang tadi bingung, ya saya seperti yang jenengan lihat, saya juga tidak merasa ada amalan yang istimewa. Maka kemudian sahabat tadi melangkah keluar pamitan, belum sampai jauh dipanggil oleh dia. Kemudian orang tadi cerita, "Saya ini setiap malam kalau menjelang tidur saya berdoa sama Allah, ya Allah, siapa saja orang yang menyakiti saya, orang yang mendolimi saya, maafkan ya Allah, ampuni dia. Dan saya itu tidak punya rasa marah sama sekali." Langsung sahabat mengatakan, "Ini wangil apa enggak ngomong ini? Halo? Sulit apa enggak?" Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana? Lanjut? Ini baru mau gimana? Pokok saya apa kata Pak RW? Ya, kalau Pak RW mau, "Yai, stop!" Saya akan biar siap dan. Ya, kalau saya ngajar di Akademi Angkatan Laut Bumi Mulu, Pak, itu sampai jam 3 pagi nggak ngantuk, Pak. Gimana mau ngantuk? Kalau dia ngantuk saya bilang, "Stand up, yes sir, sit down, thank you sir," gitu. Jadi kalau saya ngajar, "Stand up, yes sir," gitu. Apa lagi ngerjain para perwira, ya kan? Kalau mereka jadi letnan kolonel, berarti saya ini jenderal apa enggak? Iya, saya ini jenderal bintang 9, Pak. Saya di Lirboyo, Pak. Saya ngajar S2 di sana. Kemarin mas ayah kami, mbah kami di framing oleh Trans 7. Ya, viral apa enggak? Mbah kami itu gak tahu nonton TV, gak tahu HP. Wis sepuh, Pak, Mbah Anwar Mansur, wis jarno dikira. Ya, ada ini saya akan ketemu wong Lirboyo nih, Halo, serem apa enggak? Enggak, masuk serem, Pak. Halo. Stand up. Begitu, Pak, kalau saya ngajar. Kalau ngantuk, stand up. Yes, sir. Sit down. Thank you, sir. Begitu. Lucu kalau ngajar anak-anak angkatan laut itu. Saya pernah ngajar di yang tua. Itu kalau bertanya itu mesti, "Mohon izin, Bapak," kan gitu ya. "Mohon izin, tak pikir kenapa? Mau kemana? Mau ke belakang?" "Enggak, Pak. Mohon izin, saya mau tanya." "Mohon izin, Pak Yai. Saya bisa jemput Pak Yai?" "Bisa," gitu kan, ada mohon izin. Hari ini kan Anda kan tidak mohon izin sama saya. Anda tidak perlu jemput saya, kan saya datang sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut ya. Berarti hasanah dunia itu apa tadi kata kuncinya? Hidupnya penuh berkah dan bermakna. Clear? Sampai pengajian koyong ini
Oh, kabeh aku sing ngurun iki, aku sing nyumbang korsine. Lah, hidup sampean penuh makna apa ndak? Hidup sampean bermanfaat, maka yakin pasti nanti Allah akan kasih hasanah dunia. Ditolong gak itu si Allah, ya. Ojo ono om nek ngaji koyo ngene nyumbang gak metu, tapi isone ngomong rasanya. Alah ngene tok pengajian ini. Aku mulai kalian berkat. Oh, udah. Tak nyumbang. Ono sing model ngene. Ayo katakan, segera kembali ke jalan yang lurus gitu. Kalau orang kita ini kepingin khazanah dunia, dua kata kuncinya tadi. Apa kata kuncinya? Loh, lali. Maka umat Islam itu nek ngaji itu jangan ono sing nggawa buku ngono lho. Ya, gak gelem nyatet wong Islam itu nek ngaji. Kalau saya di Lirboyo, kalau ada santri saya itu tidak nyata, tidak nulis, saya husnudon. Kenapa kalau saya husnudon? Imam Al-Ghazali dulu ketika belajar sama sesehnya, itu dia tidak nyata, tidak nulis, tapi memperhatikan. Sampai di rumah, sampai di godaannya, dia baca kitabnya, terus kemudian dia tulis, dan dia coba mau diajarkan pada orang lain. Ini Imam Al-Ghazali. Saking seringnya dia ngaji sama seseh itu, ya semacam itu, teman-temannya ngolok-ngolok, gila kamu, masa kamu belajar tidak pernah nulis, saking sering ngolok itu. Akhirnya kemudian Imam Al-Ghazali itu, coba kamu ngumpul, silakan kamu melingkar, silakan kamu bertanya pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh yang saya 1 minggu 2 minggu yang lalu. Maka seluruh pertanyaannya mampu dia jawab, bahkan yang tidak ditulis, yang dijelaskan oleh saya, yang tidak ditulis oleh teman-temannya mampu dia jawab dengan baik. Maka kalau ada santri saya, dia kalau pas ikuti kajian saya ngajar, dia tidak nyatet, tidak nulis, saya husnudon. Siapa tahu ini makomnya Imam Al-Ghazali. Ternyata di Bojonegoro ini makomnya Imam Al-Ghazali semuanya. Ya. Kalau saya nyatet ngaji belum saja begini. Gimana? Diteruskan apa enggak ini? Halo? Ngaji ngomong apa ya ini? Ini belum pernah ngaji bahas doa sapu jagat, betul apa enggak? Ternyata khazanah dunia itu penjelasannya gitu, Pak. Nah, mari kita lihat perjalanan hidup manusia ini. Dari sini nanti kita bisa menyadari bahwa hidup di dunia ini cuma sebentar. Maka eman-eman kalau kita tidak meraih khazanah dunia. Eman-eman kalau kita tidak meraih hidup kita berkah dan manfaat. Mari kita lihat titik ini, ya. Titik di antara kita lahir dan titik di mana kita akan mati. Sengaja saya gambar titik di mana kita lahir, di mana kita dilahirkan, dan titik di mana kita wafat. Itu jaraknya pendek apa enggak? Kalau kita bandingkan kehidupan garis waktu sebelum manusia ada, panjangnya tak terhingga apa enggak? Kalau dibandingkan nanti garis waktu setelah manusia mati, panjangnya tak terhingga apa enggak? Akhirat itu abadi apa enggak? Tapi yang menentukan apakah kita ini selamat atau tidak di akhirat itu hanya di sini, di antara titik kelahiran dan titik kematian. Waktunya panjang apa pendek? Kalau 1 hari di akhirat 50.000 tahun, sedinonya akhirat itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Maka kalau kita dikasih oleh Allah hidup 70 tahun, maka cara hitungnya gini, 70 dibagi 50.000 dikalikan 1 hari. 1 hari dijadikan menit. Ternyata hidup di dunia itu cuma 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Berarti singkat apa enggak? Iku nek dikai Gusti Allah umur 70. Lah nek umur 50 wis bukan 2 menit lagi. Iku guyonan arek-arek Surabaya, gesak sedotan rokokan. Wis kiamat. Lagi sak sedotan kiamat rek gitu. Padahal nang surga gak ono rokok. Kan butuh api nang dinang rokok sih. Muhammad sholli ala Muhammad. Nah, maka saya gambarkan di situ titik kelahiran dan titik kematian. Nah, sekarang pertanyaannya nanti, setelah manusia mati,
Jika dia gagal kehidupannya di dunia, pasti menyesal kan? Ketika hidup di dunia ono beka ono wis tuwek sapa diskotik wis tuwek mewek seneng disko gitu kan ya. Jika dia gagal di dalam kehidupannya di dunia, maka dia akan menyesal apa? Pertanyaan saya, bisa kembali ke dunia? Kalau sudah mati loh, apalagi kalau sudah setelah mati akhirat bisa balik. Itu sampai dibocorkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka itu minta kembali, terus guys. Namun apabila dia sukses dalam kehidupannya di dunia, maksudnya makna sukses itu adalah apa tadi? Meraih hasanah apa? Dunia, hidupnya penuh berkah, hidupnya penuh makna, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Tapi momen yang menentukan itu di mana, Bapak Ibu? Momen kita ini selamat atau tidak itu di mana? Di dunia, di antara titik kelahiran dan titik kematian. Berapa menit tadi? 2 menit 1 detik. Iku nek umur sampai 70. Pak RW umur pinten, Pak? Oh, cek suwi, Pak. Awake dhewe gak ero suwi gae, lho. Sapa ngerti saiki malaikat Israil sing intip-intip. Ono sing tukang nyuting, urusannya disian itu. Tapi ketika sampean itu hidupnya berkah dan bermakna, nyuting gaya ngaji, maka dia dapat hasanah dunia. Begitu Israel teko, gak khawatir aku mau aku mari ngaji. Ngono. Allahumma Muhammad. Lanjut ya. Maka hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau sudah mati bisa kembali? Hanya sebentar saja dan tidak terulang lagi. Betul apa enggak? Loh, siapa ngantuk? Ayo ditepuk-tepuk pundak kanan kiri nih. Saudaraku, ayo ditepuk pundak kanan kiri nih. Ayo ditepuk, Bapak Ibu. Ditepuk-tepuk. Saudaraku. Ayo si banter, saudaraku. Hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja, dan tidak terulang lagi. Wes, sadar? Melek. Itu cuma sekali. Pengajian koyong ini 3 bulan sekali tingkat RW. Tekol. Ayo kopi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di dunia ini hanya sekali, hanya sebentar saja dan tidak terulang lagi. Maka kesempatan yang terbaik adalah hari ini ketika kita dikasih hidup oleh Allah. Gunakan untuk hidup yang berkah dan bermakna agar kita mendapatkan hasanah dunia. Jalannya cuma 2. Apa tadi? Taat sama Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah istiqomah. Maka pasti insya Allah hasanah akhirat, karena Gusti Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ojo dipadakno mbek Jokowi, ojo dipadakno mbek Prabowo. Wis ngono. Sampai kudu yakin mbek Gusti Allah. Lah iki ngomong gak ya pemilu yakin mbek Prabowo, yakin mbek Jokowi. Iku tak sampeyan. Allahu Samad. Betul apa enggak? Allah lah tetap bergantung. Ojo dirubah ayatnya. Jokowi Samad. Prabowo Samad kok ada di sini. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, Bo, lanjut. Lanjut. Oh, itu ono bae sampai untune apa? Untune lobonge semangat. Lanjut, Kiai. Lho kok sing nom-nom segini. Ya, Bo, terus ngomong ndak ini. Pak RW, terus Pak RW. Saya apa kata komandan ini? Dan siap dan. 86. Nah, coba Anda perhatikan sampai ketika kita lahir. Nah, coba terus sampai tua, terus. Mas ya, berubah terus ya. Nah, ternyata
ternyata sampai 70 tahun itu ternyata cuma berapa menit tadi? 2 menit 1 detik. Kalau kita biarkan hidup di dunia cuma sekali, tidak terulang, kok urepe gak berkah, urepe gak bermanfaat, berarti kita goblok apa enggak? Karena orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan bekal hidupnya setelah mati, agar hidupnya berkah, agar hidupnya bermakna. Maka pasti Allah akan kasih yang namanya hasanah dunia. Kalau Allah sudah kasih hasanah dunia, diparingi cukup apa enggak? Dikasih makhrajah apa enggak? Dikasih jalan keluar apa enggak? Dikasih rezeki yang datangnya tidak bisa sangka apa enggak? Dicukupi keperluannya apa enggak oleh Allah? Dimudahkan di dalam segala urusan apa enggak? Bukankah ini yang kita cari? Itu semua disebut dengan apa? Hasanah dunia, hidup yang berkah dan bermakna. Clear sampai sini? Makanya orang ngaji kaya ngene iki rebutan untuk nyumbang, aku tewak kowe, aku tewak ini untuk dapatkan hasanah dunia. Ojo dadi wong kuwat dhewe masuk Allah. Ono tarian bola, ngono digawe kampung kok. Kembali ke warga. Tapi warga sampean kan gak ono sing bulet kan? Lah ada, bukine yo sponsore wakil. Luar biasa. Itu mau iki ono ngaji sponsore wakil iki. Luar biasa iki broto. Broto negoro. Broto negoro. Nah. Lanjut ya. Tuh sampai tua gini ya. Nah, pada hari ketika mereka dibangkitkan lagi, ini Quran sudah bocorkan itu. Mereka merasa seakan-akan tinggal di dunia, melainkan sebentar saja. Koyak-koyak turu di waktu sore atau di pagi hari. Ya, ada orang yang sudah meninggal ratusan tahun begitu nanti dibangkitkan lagi. Itu ketika ditanya, koyak-koyak aku lagi turu. Berarti gambaran dunia ini kan singkat apa enggak? Maka yang singkat ini jangan biarkan lewat begitu saja tanpa kita meraih hasanah dunia, tanpa kita meraih yang kita sebut dengan pahala tadi apa? Investasi yang mengalir terus. Sampai pertama kali yang ngajarkan di kampung kayak gini, ono ngaji rutin, terus kemudian masyarakatnya berubah jadi baik. Sampai sing ngajari pertama kali ketika jenengan meninggal dunia mengalir pada pahalanya. Sampai nyumbang apa itu? Ya? LCD, proyektor. Terus proyektor ini digawe ngaji, digawe kegiatan-kegiatan positif. Mengalir apa enggak sobat ini? Tapi nek sampai nyumbang karaoke. Halo. Mengalir amal jariah apa dosa jariah? Ngono semongko, tarik sis gitu. Ngono sing pendem macam-macam. Sampai nyumbang itu mau. Podo-podo nyumbange beda apa enggak? Maka Anda harus hati-hati. Ono pahala jariah, ono dosa jariah. Maka setiap terjadi pembunuhan di dunia, maka Qabil dapat bagian dosa. Kenapa? Karena Qabil lah yang pertama kali ngajari membunuh. Terus saya diajari oleh guru saya gitu. Maka hati-hati. Awakmu ojo bangga berbuat dosa, terus kon sebarno, terus kon ana wong niru. Dan ketika ana wong niru, viral maneh, ditiru maneh, viral maneh. Berarti kena dosa jariah apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sip, melek, wis pokoknya mulai wis ngerti ya ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhir hasanah dunia itu apa? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena bojone loro, situ jenenge hasanah, sing situ Khadijah. Sing Khadijah protes. Sampai dungo nang Mekah, tak kon sebut-sebut iki opo sampai niku. Aku kan yo bojomu. Akhire Rabbana atina fid dunya Khadijah. Wafil akhirati hasanah. Lu hasanah disebut mana? Itu kuyonali guru-guru lihat ngaji. Ya, ini tadi yang saya hitung. Berapa lama kita merasa hidup di dunia ini? Kalau berdasarkan informasi dari surat Al-Ma'arij tadi, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah,
Saya informasi dari Al-Quran ini Pak, saya ngitung. Maka kalau hidup di dunia 70 tahun dibagi 50.000 tahun dikali sehari, ternyata ketemu nih 70 tahun nang dunia itu podo mek 2 menit 1 detik menurut waktu akhirat. Dari mana ini Pak? Dalam sehari ya, yang kadarnya ini Komsina alfa 50.000 tahun. Bisa, kalau itu ya. Berarti hidup di dunia ini singkat benar. Nah, iya Pak, itu Pak. Mulai sekolah lahir, mulai remaja, mulai sudah dewasa, suwek sampai tuwek, terus mati Pak. 70 tahun mati. Ketemunya kira Pak? Paham? Berarti hidup di dunia singkat apa enggak? Kalau gitu, pantas apa enggak kalau kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang mubah saja atau yang sia-sia saja? Kalau kita urip itu hanya sekedar makan, minum, turu, kerja, makan, minum, turu, kerja. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau orang hidup itu hidupnya hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja, dia tidak memahami hakikat hidupnya. Dari mana dia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Maka orang yang semacam itu, kata Imam Asy-Syafi'i, layak ditakdirkan 4 kali. Allah, takdir 4 kali itu sholat apa Pak? Sholat jenazah. Seakan-akan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kalau wong hidup itu hanya sekedar makan, minum, tidur, bekerja, ini kan tidak ada bedanya dengan hewan apa enggak? Maka kata Imam Asy-Syafi'i, orang yang semacam ini podo mek mayit. Halo, banyak apa enggak sekarang ini mayat-mayat hidup bergentayangan? Pokoknya mulai ngaji mikir. Ini oleh kasana dunia kok tidak. Mari kita lihat berapa rata-rata umur kita Bapak Ibu sekalian. Umur umat Muhammad itu rata-rata 9 tahun. Ini hadisnya. Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Maka jangan kalau sudah dikasih lebih 60 tahun Pak RW, itu wis bonus luar biasa. Lah, sampai usia berapa Mbak? 75, lebih lagi nih, bonus lagi. Nah ini, benarkah umur 60 tahun itu kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Benarkah usia 60 tahun itu kita persiapkan untuk hidup kita setelah mati? Mari kita hitung, ayo sampai diajak hitung. Berapa umur kita? Kalau kita dikasih oleh Allah usia 60 tahun Bapak Ibu, itu sudah dikurangi 15 tahun masa sebelum balik, betul? Kalau sebelum balik kan kita tidak dihisab kan? Kalau Bapak Ibu kita ini tidurnya 8 jam, berarti sepertiga hari untuk tidur, betul? Kalau sepertiga hari untuk tidur dikali 60 tahun, berarti berapa? 20 tahun untuk tidur. Oke, sampai tidak mikir. Kalau ada jadi sedino turut tok 8 jam, Pak. Bu, kalau kita ini kalau tidur sehari semalam itu 8 jam, berarti sepertiga hidup kita untuk tidur apa enggak? Kita baru sadar kalau seusia 60 tahun dikalikan 60 tahun berarti 20 tahun untuk tidur. Berapa ton ketek kita? Nah, belum dikurangi kalau tidur. Berarti usia 60 tahun sudah dikurangi 15 tahun, kurangi 15 tahun berarti tinggal berapa Pak? 30 atau 25 tahun kalau misalnya tidurnya 8 jam, betul? Berarti usia 60 tahun kok awet dhewe njaluk surga. Kalau bukan umat Muhammad itu nggak bisa gitu. Makanya umat Muhammad itu istimewa, dikasih rahmat khusus, dikasih syafaat. Sebab usia 9 tahun harus dikurangi sak ini. Turun gawe nonton HP, scroll, drama Korea, Dracin, wapi. Bisa berjam-jam, tambah kurang mana apa enggak?
Ternyata banyak kurang lebih 30 tahun, banyak yang dikurangi itu mau. Dikurangi scroll, drama Cina, drama Korea. Apalagi nang warung kopi, gedabru sampai mulai jam 12 bengi, ayo, tambah entek mana ini? Halo, halo. 2 menit 1 detik loh. Eman-eman kalau tidak digunakan untuk apa tadi? Meraih hasanah dunia. Nah, kalau kemudian itu kita sia-siakan, maka semua manusia itu akan menyesal. Dan nanti terbagi dalam 3 kelompok di dalam Al-Quran itu disebutkan. Yang pertama kelompok yang paling berat penyesalannya. Siapa kelompok yang paling berat penyesalannya tadi? Dia menggunakan hidup di dunia yang sebentar itu hanya untuk berbuat maksiat, hanya untuk tidak percaya sama Allah. Maka ini yang kelompok yang paling berat penyesalannya. Yang kedua adalah kelompok yang berat penyesalannya. Ini paling berat, ini berat. Ini yang ketiga, kelompok yang paling ringan penyesalannya. Ya paling tidak kita yang kayak gini nih. Halo, halo. Malam ini benar-benar kita ngaji. Babnya apa ini? Bab doa sapu jagat. Sering ngaji ya, doa sapu jagat. Hari ini tak ajak melek sampai ini. Jeru apa anda ini? Islam itu luar biasa Bapak Ibu. Ini RW ini hebat, ini jarang-jarang mengaji model kayak gini. Biasanya wong delek ceramah itu sing lucu-lucu apa enggak? Sing lucu, sing banyol ya kan? Hari ini aku gak lucu gak banyol wis. Sampai ben ngerti ngaji suara ini. Sip. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak RW. Karena enggak sembarangan berani undang saya ini. Ini trainer nasional ini. Diundang hanya cukup BA. Hanya RW 11 yang bisa memaksa. Ya. Dan antara PT Penggadean, BUMN yang pensiun itu undang saya sudah 6 bulan yang lalu. Besok saya ke Bali. Itu mereka yang pensiun itu ketemu saya. Materinya mengatasi post power syndrome. Nah, itu undang 6 bulan yang lalu. RW 11 ya, RT 10 undang saya itu cukup dengan WA. Hebat kan? Berarti Anda ini sakti. Anda bisa menghadirkan saya ini tidak sembarang orang. Kita kasih plus untuk panitia gitu. Bener, sakti bener ini. Ya. Engko mulai lah kalau saya ngeterno. Oh, mau mobil dewi. Lah apa sampai ngeterno? Kok masalah Muhammad. Apakah itu semua sudah cukup teman-teman sekalian? Apakah kita sudah cukup kalau hanya 2 menit 1 detik tapi tidak melakukan apa-apa? Ya cukup teman-teman sekalian. Maka dengan umur yang sangat amat singkat ini, apakah ada cara agar kita bisa memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Ada cara apa enggak? Diajarkan oleh Islam apa enggak? Ya tadi jawabannya, raihlah hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah dunia itu adalah hidup yang penuh berkah dan bermakna. Nanti dicari itu amalan-amalan apa dalam Islam yang kalau kita meninggal masih mengalir terus. Itu yang harus kita perbanyak. Ojo ndelek amalan sing garon awake dhewe nguruki dosa. Terus sing nguruki dosa mau dipraktek ngombe wong akeh. Oh, mengalir mana itu dosa jariah. Lah rugilah apa? Bahkan amal itu dapat jauh melampaui umur kita sendiri. Betul? Ada apa enggak? Mau apa enggak kita sekarang nanam itu? Nih, kalau Anda sering baca surat Yasin ayat 12 itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Tentu yang ditinggalkan kebaikan apa enggak? Kalau ini yang ditinggalkan kebaikan, pahalanya mengalir ke kita apa enggak? Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Apa asal itu? Rasulullah di dalam hadisnya mengatakan, apabila seorang manusia idza matal insanu inqaba anhu amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bihi
aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang manfaat. Anak yang soleh yang mendoakannya. Maka kesolehan bagi seorang muslim itu penting. Ya, di majelis ilmu yang semacam ini, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, siapapun yang hadir di dalam majelis ilmu, seandainya kata Imam An-Nawawi hanya ada satu saja di antara yang hadir di majelis ilmu ini, ternyata dia adalah orang yang soleh dan dia diampuni dosanya oleh Allah dan kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka gara-gara satu orang yang soleh itu dia akan bisa menyelamatkan teman-teman yang lainnya. Karena orang yang soleh ini dikasih oleh Allah syafaat, karena dia mendapatkan syafaat dari Rasul, maka dia nanti akan meminta sama Allah, ya Allah, dulu ngaji sebulan sekali, 3 bulan sekali per RW, 1 bulan sekali PRT, itu si A, si B, si C datang, ya Allah, bahkan dia nyumbang akuannya, dia nyumbang kolom pendemnya, kok gak ketok nang surga ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, lu kenapa? Selama dia beriman kepada Allah, maka Allah perintahkan kepada malaikat, kalau Allah mencari wong soleh itu, selama dia beriman kepada Allah, hatinya tertancap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, entah sentuh dari tolong, ya kan? Halo. Maka di majelis ilmu kayak gini kita tidak tahu, belum tentu yang ngomong ini soleh, belum tentu. Tapi siapa tahu karena saya senang rajin ikut majelis-majelis ilmu, nanti ada satu saja, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, seandainya ada satu saja di situ ada orang soleh dan kita tidak tahu ternyata dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka satu orang itu bisa memberikan syafaat dan menolong orang-orang teman-teman yang lainnya, asalkan syaratnya 2, dia beriman kepada Allah dan dia mau beramar ma'ruf nahi munkar. Halo, hebat apa enggak Islam itu? Siap untuk meraih hasanah dunia. Wih, sampai ngeling-ngeling, urip nang dunia itu berapa menit? Itu general manajernya Pertamina, ya, yang kantornya di mana itu? Di Surabaya itu, yang di dekatnya Monokromo itu, di Jagir itu. Setelah saya training mereka itu, Pak JM itu cerita sama saya, Pak Yai, saya itu angka 2 menit 1 detik itu saya tulis bagus di depan meja saya. Jadi kalau saya loyo, tidak semangat, saya tidak ingat mati, tidak ingat baca, yang saya baca 2 menit 1 detik, tul 2 menit 1 detik. Halo, lanjut. Itulah amal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah yang disebut dengan amal jariah. Nang kampung sampean itu ndelek banyu angel, tok sampean duwe sumur, tok sumur sampean itu metune bancar lancar, terus sampean olehno penduduk itu cukup banyak nang sumur sampean. Begitu sampean meninggal dunia, selama sumur itu dipakai oleh seluruh penduduk di desa itu, pertanyaan saya, mengalir apa enggak pahala? Amal yang akan terus mengalirkan pahala, dan itu yang disebut dengan pahala jariah. Saya tanya, Maulana Malik Ibrahim sudah meninggal apa enggak? Maulana Malik Ishaq sudah meninggal? Raden Paku sudah meninggal? Raden Ainul Yakin sudah meninggal? Tetapi pahalanya masih mengalir apa enggak? Kenapa? Ia mengislamkan masyarakat Jawa, betul? Ia mendakwahkan, ya. Selama murid-muridnya para ulama, para kiai, saya tanya, Mbah Yai Khalil Bangkalan sudah meninggal dunia apa enggak? Ya. Tetapi pahalanya tetap mengalir apa enggak? Karena seluruh murid-murid para kiai-kiai itu muridnya beliau. Ya. Bahkan pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu juga muridnya Mbah Khalil Bangkalan. Ketika mau ke Mekah, Mbah Khalil Bangkalan bilang, kamu sebelum ke Mekah, kamu cari kiai yang alim dari Semarang, namanya Kiai Haji Soleh Darat.
Kiai Haji Soleh Darat itu punya murid juga namanya Ibu R.A. Kartini. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari sebelum melanjutkan nuntut ilmunya ke Mekah, beliau disuruh oleh Mbah Khalil Bangkalan ke Kiai Soleh Darat. Pertanyaan saya, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Soleh Darat, beliau meninggal dunia apa enggak? Tetapi ilmunya masih diamalkan oleh murid-muridnya. Mbah Hasyim Asy'ari punya murid, Mbah Ahmad Dahlan punya murid, mendirikan NU dan Muhammadiyah. Selama ilmunya tadi diajarkan, diamalkan, yang membuat umat Islam kemudian terus meningkat, umat Islam, orang banyak masuk Islam. Pertanyaan saya, para wali-wali tadi mengalir apa tidak pahalanya? Mbah Khalil Bangkalan mengalir apa tidak pahalanya? Apakah kita tidak kepingin kayak gitu? Halo? Dengan cara melakukan kayak gini, kebaikan, setiap kebaikan diajak orang untuk mau ngaji. Begitu dia berubah jadi baik, dapat hidayah oleh Allah, Anda dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang itu. Tuh, adil apa enggak Islam? Sip apa enggak Islam ini? Nah, hari ini umat Islam di Indonesia, Islam itu hanya dibutuhkan 3 hal di Indonesia ini. Kalau mau meninggal, kalau mau menikah, butuh Islam apa enggak? Kalau mau meninggal dunia, sampai takoni mudin, mesti takut. Ini KTP nih, Islam apa enggak? Betul kan? Yang ketiga, Islam dibutuhkan di Indonesia nih wayai sunat, betul apa enggak? Bahkan nih ngatur ketiga warisan gak belum diatur oleh Islam. Seneng hukum londo, betul apa enggak? Islam dipakai di Indonesia, Al-Quran dipakai di Indonesia kalau sumpah jabatan, betul apa enggak? Kalau sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi apa enggak? Tapi kalau sudah jabat, halo, kalau sudah jabat gimana? Halo, lali, moco Yasin, moco ayat kursi, padahal tafsirnya Yasin tadi luar biasa apa enggak? Ini gak peduli kiai, kiai itu nenek-nenek kubur dunia, rusak sudah. Wani piro, taruh bersih kaya apa gak ngeruh. Sidoarjo hat-trick 3 kali, bupati ini kena KPK kabeh. Yang terakhir anak kiai bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ukurannya khazanah dunia itu hidupnya apa tadi? Berkah bermakna. Ayo amal yang terus mengalir pahala ini. Paham ya? Pokoknya temanya hari ini tuh sebenarnya ngaji doa sapu jagat. Tak bahasa lo keren aja. Pahala investasi gitu kan. Dan penasaran gitu kan. Ya mau diteruskan. Gimana Pak Erwin? Karena nonton jadwalnya aku sampai jam 09.00. Terus 1 jam gak kerasa ini. Kerasa apa mboten? Kerasa apa mboten? Sampean. Sing ngomong sing kiai ini gak kerasa. Sing didopi tisu aja gak mau. Masuk ya, mulai masuk ya. Clear. Nanti ada dopresnya nih yang bisa menyimpulkan penjelasan saya dengan kesimpulan yang paling baik. Dapat hadiah apa? Madu. Dapat hadiah silver. Terus apa mana? Ada madu. Sing aku nerangno sak jam iki lho. Sing iso nyimpulno terus anggap bener tak kei madu. Tak kei silver. Nah, hadiahnya sapa mau? Pak Bambang. Pak Musli. Pak Bambang. Bambang apa Bambang? Iki aku nek lagi kajian live TikTok, dia iseng kayak hadiah aku. Aku itu gak aru Bambang sapa iki. Terus pokok aku ngaji ya gitu. Saya ini gagap teknologi, Pak. Setiap pagi saya kajian live TikTok kalau saya di rumah. Aku gak iso ngerti tak tutup lain. Kadang mata ini gak iso aku bengok-bengok. Ini mata ini apa? Terus akhir-akhir berdino live TikTok kayak. Ternyata akeh sing ngono ya. Nah, ini direkam. Sampai putus-putus penjelasanku di rumah. Aku tak mau bisa nih. Tak tonton arahku tisu lah ini. Gak guyon wis ben aku ngono.
Lanjut. Sip, hasanah dunia paham? Kata kuncinya di mana tadi? Hidup berkah dan bermakna. Kemudian cari amalan. Makanya kata Al-Jalana tadi, jalannya cuma satu, taat sama Allah dan Rasulnya. Dan cari amalan taat sama Allah dan Rasulnya yang mengalir kayak gini. Coba, jangan perhatikan. Makamnya para wali itu ramai apa sepi? Masyarakat sekitarnya juga hidup makmur apa enggak? Kebetulan nopo ae ya. Parkir masuk ya. Wongnya wis mati ternyata. Si iso nguripi, iso berkaya apa enggak? Apa enggak kepingin orang yang semacam itu? Maka saya tetap nulis, setiap hari itu saya nulis. Ya, saya kirim, diambil oleh sosial media yang lainnya. Kalau itu dibaca banyak orang dan dia berubah, dia dapat hidayah, hidupnya berkah dan bermakna. Itu yang saya inginkan, biar ilmunya manfaat. Ini sudah saya tulis ini. Nanti tak kasih ke panitia. Judulnya Hasanah Dunia dan Hasanah Akhirat. PowerPoint itu dulu, pahala investasi. Loh, keren apa enggak? Halo? Masih ada apa enggak amalnya kayak gini? Banyak apa enggak? Banyak. Itulah yang saya sebut dengan pahala investasi. Clear? Tapi hati-hati. Ngomong duwe gawe hajatan. Sampeyan ngomong ikhlas, wis aku ikhlas. Tak sumbang bir, pirang krat. Wallahi aku ikhlas. Ini gak bener ikhlasnya. Soalnya bukan untuk dekat sama Allah, tapi untuk kemaksiatan. Maka ini tidak bakal dapat hasanah dunia. Takutkan yang sugi-sugi bisa menggunakan hasanah dunia. Sing gak duwe pun bisa menggunakan hasanah dunia dengan tenaga, dengan amal. Betul? Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa dikasih berkah. Oleh Allah itu berkah itu nih rezeki ini titik nyukupi, tapi nih dikai Gusti Allah akehnya bermanfaat bagi banyak orang. Itulah berkah Allah. Sip? Semangat? Nah, mari kita lanjut lagi. Apakah itu sudah cukup? Apakah kita tidak ingin pahala yang lebih banyak lagi? Dengan cara yang lebih mudah? Apa itu? Berdakwah. Sampai ngajak uang kebaikan. Yang tadi saya ceritakan. Ketika orang yang sampai ajak kebaikan itu terus kemudian melakukan, sampai dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang. Ini, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tetapi diingat, barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Maka setiap terjadi pembunuhan di dunia, siapa yang pertama kali ngajarkan membunuh? Qabil. Sopo sing ngajari nek wis mati menungso terus dikubur, ternyata manuk blekok. Ya, di dalam kisahnya itu, manuk bertarung, kemudian manuk itu mati, terus kemudian dikubur, artinya Qabil nonton. Oh, maka sekarang ini setiap terjadi pembunuhan, Qabil dapat pahalanya pada, dapat dosanya pada. Nah, kalau kayak gitu, ngapain kita kesini? Tetapi inilah barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit pun. Nah, sampai sini. Kalau hari ini, tadi saya cerita, kalau para wali songo tadi, dia mendakwahkan Islam, mengajak kemudian banyak masuk Islam, ya, punya murid kiai-kiai yang luar biasa tadi, paham ya? Terus kiai-kiainya kemudian mengajarkan Islam, dia punya murid lagi, muridnya mengajarkan lagi, mengalir apa enggak? Kalau hari ini umat Islam di Indonesia itu jumlahnya hampir 200 jutaan, maka berarti mengalir apa enggak pahalanya kepada wali songo yang meninggal dunia? Paham sampai sini? Sip? Saya ngaji hari ini ada 150.
Yang 150 ini kemudian mengajarkan kepada keluarganya, anak istrinya, memahamkan yang namanya doa sapu jagat, memahamkan pentingnya khasanah dunia dan khasanah akhirat. Saya meninggal dunia, selama tadi yang saya ajarkan tadi diajarkan, diterapkan, diamalkan. Anaknya tadi punya anak lagi, punya teman lagi, diajarkan terus mengalir apa enggak? Paham? Jangan pernah dengar multi level? Pernah dengar multi level marketing? Kenapa kok kita tidak berpikir multi level pahala? Halo? Ya? Bahkan Allah menyebut dengan sebutan kuntum khaira ummatin. Umat yang mau berdakwah tadi, mau mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar tadi itu dipuji oleh Al-Quran, disebut dengan khairu ummah. Syaratnya tadi cuma dua ternyata, beriman kepada Allah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Selama ini kita punyai, maka nanti siapapun di antara kita nanti ada satu saja orang yang soleh dan masuk surga duluan, maka kita dapat syafaat dan kita bisa masuk surga bareng-bareng. Loh, enak apa enggak? Maka sampai delek iku nek sampean dadi wong soleh. Aku bisa koyo ngene kok. Aku ono Pak Yai jenenge Abah Nasrul lho, aku harus pamit. Ono Pak RW, ono Pak RT ini lho, RT ini katut masuk surga enggak? Halo? Tapi nek RW RT ini dukung ngadakno kegiatan sing maksiat terus gak apa-apa dangdutan. Pirang miliar Kak Sokong, semongko. Wah, jadi dosa dari apa enggak? Pilih mana kalau gitu? Halo? Bisa marah ini, bisa jam itu. Loh, ini ibu wis pelanggut ono sing kuwene. Ono sing kuwene. Loh, ibu wis gak kuat kuwene ya ini. Apa dikira gak pegel padha. Tapi karena pahala investasi ini, amalan itu tidak lain adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau sudah tidak ada yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita takutkan nanti yang disebut dalam hadis akan ditimpakan pemimpin yang dolim dan doa orang-orang soleh tidak dikabulkan oleh Allah. Yang kita takutkan itu hari ini itu. Kalau sudah tidak ada lagi yang berani melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam hadis itu diancam oleh Rasul akan ditimpakan pemimpin yang dolim dan doa orang-orang soleh tidak dikabulkan oleh Allah. Itu sudah betul. Cukup ya? Cukup? Semangat? Siap? Kesimpulannya apa? Khasanah dunia itu adalah hidup yang penuh berkah dan bermakna. Dan jalannya itu adalah apa? Taat sama Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua istiqomah. Maka cari amalan-amalan yang tadi, yang pahalanya terus mengalir sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena dunia itu titik kelahiran dan titik kematian, itu waktunya singkat. Berapa menit Bapak Ibu? 2 menit 1 detik. Maka orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan dunia sebagai sawah ladangnya akhirat untuk kehidupan setelah mati. Itulah khasanah dunia. Kalau itu yang kita lakukan, yakinlah karena Allah tidak akan pernah janji, tidak pernah ingkar janji, maka Allah ngasih yang namanya khasanah akhirat. Khasanah akhirat itu apa? Terhindar dari api neraka, hidupnya tenang di alam barzah, di kuburan tadi di alam barzah. Yang ketiga apa? Mendapatkan surganya Allah. Maka hasanah akhirat itu tidak ujug-ujug, paham ya? Hasanah akhirat itu ada usaha, dan ternyata usahanya ada di mana tadi? Di antara titik kelahiran dan titik kematian yang cuma berapa menit? Wes clear? Paham? Ngaji ini bab apa yang mau? Doa sapu jagat. Itulah orientasi orang mukmin. Orientasi orang mukmin itu hanya ada dua, yaitu apa? Meraih hasanah dunia, yaitu meraih hidup berkah dan bermakna dengan jalan taat sama Allah dan Rasulnya dan istiqomah. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah Allah memberi hasanah akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa ta'ala wa 'alal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaib dunya wad din. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan thayyiban wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil